Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel kami yang bernama PJM Perjalanan Malam. Dan malam hari ini kami kedatangan narasumber yang mengalami kejanggalan di suatu tempat. Selamat malam Kak Ngapil. Ya, selamat juga. Saya mau bertanya bagaimana perjalanan Anda ketika mengalami suatu mistis atau kejanggalan-kejanggalan dalam kehidupan yang Anda telah lalui gitu. Gimana tuh Kang Alvin? Ada cerita apa nih Kang Alvin nih? Sebelumnya saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang, Ya gimana Bang? jadi dulu saya bekerja di suatu tempat, Ya, yaitu di proyek ayam ya. ya terus Dan di situ saya mengalami kejanggalan yang di luar nalar saya gitu. gimana tuh Bang? Itu kejadian hampir setiap malam, bahkan setiap malam Jumat juga Bang kejadian. Kejadian seperti apa itu Bang? Yang pertama saya masuk kerja itu ada kejadian, itu pertama masuk kerja banget ya Iya, Bang. gimana tuh Bang? Saya mendengar suara tangisan perempuan, bahkan ketawa perempuan gitu. Itu gimana tuh tanda-tandanya kalau misalkan kan seperti yang pernah mungkin pernah saya juga pernah mendengar seperti kayak gini ada kalau misalkan umpamanya suara jauh katanya dekat, kalau misalnya suaranya deket ya jauh tuh gimana tuh, benar apa enggak sih, bagaimana tuh? Ya kalau di situ saya nggak tahu ya, tapi pernah kejadian kepada diri saya gitu. Ya gimana tuh? Pas ketemu saya mandi ya Ya, sekitar jam 1:30. oh malam juga Bang ya? Iya, Emang malam. tiap hari rutinitas seperti Iya. itu kalau di kandang ayam apa, kalau berternak kandang ayam emang ayam apaan Bang? Ayam negeri Bang. Oh boiler gitu ya? Ya, boiler kayak gitu. Terus gimana Bang? Itu kejadian pas waktu malam Jumat juga Bang. Saya selesai ngasih pakan, ngasih minum ayam gitu. Saya sekitar beresnya sekitar 1:30. Ya Dan terus? saya mandi ke air, dan ke air itu selesai mandi, pas ketika saya mau keluar, di situ di depan saya itu ada kakek-kakek Bang. Tapi berwujud gitu, gimana tuh? Iya, itu berwujud. Oh, seperti kayak gimana tuh bentuk wujudnya tuh, kayak gimana tuh? Dia bawa tongkat, Ya terus? rambutnya udah pada putih dan berjenggot ya gitu Iya. panjang. Dan saya kan sadar di situ, saya sadar bahwa Ya. saya kira dia itu benar kakek-kakek gitu. Oh manusia gitu ya, seperti kita ya. Manusiawi gitu. Pas ketika saya ngeliat ke bawah dan kakinya itu gak nginjak kaki, gak nginjak tanah gitu. Terus gimana Bung itu reaksinya tuh ketika situ sudah saya melihat kayak itu? Dan di situ ketika saya sadar dia gak nginjak tanah, saya tiba-tiba hilang, gak menyadarkan diri gitu. Oh, nggak sadar diri Gak ya? sadarkan diri hampir lamanya itu setengah jam lebih. Karena sudah melihat sesuatu itu ya Bang ya? Iya, karena saya udah melihat sesuatu itu dan saya sadar si kakeknya sudah tidak ada gitu. Terus pengalaman apa lagi ke waktu bekerja di ayam boiler itu, apa tuh selain itu gitu loh? Selain itu bahkan saya kejadiannya hampir malam terus ya Bang. Oh iya. Ya, jadi pas saya lagi ngasih pakan nih, ngelihat keluar gitu, kadang ada yang terbang gitu, yang putih gitu. Iya, Gak tahu apa itu. Ya, terus? Dan kalau suara-suara kan udah biasa. Hal biasa gitu. ya. Udah hal biasa kalau suara-suara kayak gitu. Tapi yang terjadi kepada diri saya itu sangat-sangat di luar nalar saya. Bahkan saya juga ya tidak diinginkan kembali gitu. Itu sempat lama Bang bekerja di itu ayam kayak gitu? Di situ hampir 7 bulan. 7 bulan? Ya, kenapa saya kuat kerja di situ? Iya. Karena kebutuhan saya juga. Iya. Apalagi zaman sekarang Bang ya. Iya. Udah gitu hal katanya ya, kalau misalkan kita nyembeli ayam malam, misalkan kan ayam suka banyak yang mati ya. Kalau misalkan kita kurang teliti gitu ya. Itu kalau misalkan ayam udah kita gak teliti kan otomatis kita sembelih ya kan. Suka ada kejadian janggal gak ketika malam kita nyembeli, atau misalkan ada yang nyamperin apa gitu? Bahkan ya
bahkan pernah kejadian kepada saya juga gitu. Gimana tuh bang? Pas ketika saya mau bakar ayam gitu kan, Iya, iya. saya nyuci di tengah malam Iya ya. di kamar mandi. Setelah saya beres selesai nyuci daging ayam tersebut, di situ ada sosok hitam bang. Oh, bayangan apa? Bayangan kayak gitu. Oh, tapi nampak gitu loh. Dia nampak kelihatan di mata saya gitu. Iya iya. Jadi saya lihat dia itu Gimana tuh? jadi dia kayak meronta-ronta gitu ya? Iya. Jadi makhluk-makhluk seperti itu kayaknya kalau kita menyembelih, Iya gimana tuh? menyembelih hewan gitu, Iya. apalagi nyuci yang bau-bau anjir gitu ya. Iya, bau amis itu ya. Ya, bau amis gitu. Dia menciumnya lebih tajam. Lebih tajam. Iya kayaknya. Tapi sempat gak kan ada bahasa seperti ya kalau misalkan orang dulu kalau misalkan nggak dikasih dagingnya dia akan terus ngikutin. Ya. Itu benar apa enggak sih? Itu ada yang betul, ada yang enggak. Oh, Ya. kalau misalkan ini kayak gimana tuh? Kalau kita melewati tempat yang enggak angker gitu. Oh, kalau misalkan si ayam itu udah disembelih kita bawa gitu Ya, kan? kita bawa paling kan di situ ada bekas Bekas darah ya. Jadi dia Jadi, menyamperin ke situ. kecium ya. Kecium darahnya, kita meninggalkan darahnya gitu. Jadi dia nggak ngikutin kita. Gitu ya. Ya. Terus kalau misalkan bagaimana cara antisipasinya ketika kita menyembelih ayam malam-malam terus biar tidak diikuti, biar gak dicium darahnya tuh kayak sama bangsa-bangsa gitu. Minimal kita ngasih kepada dia. Oh, seperti kayak gimana tuh ngasihnya tuh? Misalkan kita memotong Iya. ayam, kita potong aja kepalanya, terus kita tinggal kepalanya di situ. Oh. Iya. Jadi ada bahasa-bahasa kayak nih gimana tuh? Ada bahasanya nggak ada bahasa? atau Ya, jadi ada bahasa. Oh, ini buat makhluk kayak gitu. Oh. Biar gak ngikutin kita. tapi nggak ada ya kayak macam-macam mantra atau kayak doa-doa seperti itu ada nggak tuh bang? Kalau doa gimana bang maksudnya? Iya jadi misalkan kan ini buat misalnya contoh ini nih buat ini Bismillahirrahmanirrahim atau bla bla gitu. Saya kurang tahu juga ya, saya kurang paham kalau masa itu kan abang yang lebih paham gitu loh. Takutnya ada buat yang lain juga khususnya para subrek PJM biar pada tahu gitu loh. Oh gitu. Iya. Ya, Antisipasinya gitu kalau ketika mau nyembelih malam-malam gitu tuh. Bagaimana tuh caranya biar aman gitu tipsnya gitu. Biar Ya. gak diikutin. Kita ambil baiknya aja ya. Kalau Iya, kita gimana tuh? nyuci ayam gitu yang Ayam. amis-amis kayak gitu. Seperti apa tuh ayam? Ikan, terus daging-daging yang lainnya juga Iya, yang kecium amisnya lah Iya. gitu. Jangan di malam hari gitu. Kalau bisa gitu Kalau ya. bisa gitu. Kalau boleh gak apa-apa kalau di malam hari, cuman kita harus memberi ke makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi emang harus dikhususkan gitu ya. Iya, jadi takut aja ini mah jaga-jaga aja. Iya gitu. benar-benar harus hati-hati gitu Iya, bang ya. hati-hati gitu. Setelah melakuin nyembeli terus abang ngelakuin yang tadi kata abang nih ngasih itu pernah terjadi lagi nggak seperti ada yang ngikutin lagi atau gimana? Setelah saya melakukan seperti itu, saya nggak terjadi lagi gitu. Oh gitu ya. Jadi Iya. selama bekerja itu udah gitu ya. Ya, sama bekerja itu udah. Bahkan pernah kejadian juga saya bawa sate ya. Oh sate. Sate mentah gitu. Iya. Itu sekitar jam 11. Jam 11 malam. Ya, jam 11 malam. Saya ngambil 200 tusuk. 200 tusuk tuh. Iya. Itu ngerjain sendiri bang? Apa kiriman gimana tuh? Itu kiriman buat didagangkan gitu. Cuman kan tempat kerja saya itu jauh dari perkampungan. Iya. Ya, jadi jauh perkampungan itu posisi di tengah-tengah kebun gitu. Iya. Jadi kesana jauh, kesini juga jauh gitu. Dan saya itu mau mengirim sate itu ke pasar gitu. Dan di situ saya melewati makam. Iya terus? Dan ketika saya udah nyampe ke tempat tersebut, satenya hilang gitu. Lah kok bisa ya bang? Itu gimana tuh ceritanya? Ya, saya juga itu kejadian udah hampir 3 kali. Oh 3 kali bang? Udah itu 3 kali. Emang tiga nggak kali sengaja gak sengaja apa gimana tuh kok bisa hilang begitu aja? Bahkan saya juga itu di luar nalar saya gitu.
Gimana tuh bang? Itu kan jadi kalau misalkan jatuh gitu Iya, iya. satenya pasti sama plastiknya juga jatuh. Iya. Tapi ini mah enggak, plastiknya aja yang ada gitu. Plastiknya dalamnya gak ada. Iya kayak Kok bisa gitu. kayak gitu sih? Ya itu kemungkinan di luar nalar saya gitu. Iya, iya. Saya nggak tahu. Coba saya bertanya kepada teman-teman Ya, dekat yang saya gitu. iya, Kok iya. saya udah 3 kali kejadian seperti ini. Dan teman saya mengasih tahu sama saya, kamu kan di situ lewat makam gitu. Iya, iya. Coba aja lempar 1 atau 2 gitu buat Iya, iya, buat makhluk yang di situ gitu. Iya, kan. iya. Dan saya mau ngirim lagi, saya lempar itu sate 1 dan ternyata benar gitu. Sampai ke tempat itu sate ada gitu. Berarti sempat ngalamin kayak gitu juga tuh sama pembeli. Wah, mana nih gitu sempat kaget juga. Atau gimana tuh? Sampai ganti rugi saya gitu. Oh, ganti rugi. Iya, jadi itu kan usaha bukan usaha saya sendiri ya. Oh, abang kerja ya? Iya, saya hanya seorang pekerja gitu. Terus selama itu setelah itu kan kalau panennya itu ayam tuh berapa bulan sekali sih bang? Kalau panen ayam itu Dari mana? Dari telur apa gimana tuh? enggak ada, kita ngambil dari kecil gitu. Oh, dari bibitnya ya? Dari bibit. Jadi bukan dari telur. Oh, itu berapa hari tuh? Berapa bulan? Berapa tahun tuh? Kalau dari kecil meranjak ke ini, Pak, kalau ini mah balita dulu, Iya, iya. baru dewasa. Iya, gitu iya. kan. Dari dewasa itu sekitar 1 minggu. 1 minggu. Ya, dan 1 minggu itu perkiraan kena 3 on gitu atau 5 on gitu. Tergantung bibitnya juga. Kalau bibitnya bagus, 21 hari itu udah bisa panen gitu. Udah nyampe 1 kilo gitu. Oh, berarti 21 hari itu bisa nyampe ukurannya 1 kilo ya, Bang? Iya. Jadi Gimana tuh? kalau lebih 1 bulan itu bisa jadi paling cepat udah 2 kilo gitu, Bang. Oh, 2 kilo? Ya, ayam itu cepat besarnya ketika dia udah besar gitu. Oh, itu pakannya berarti lebih besar juga ya, Ya, pengeluarannya? semakin besar semakin banyak juga pengeluarannya gitu kalau dari ayam. Gitu. Cakep. Tapi sekarang udah tahu ilmunya, terus buka sendiri apa gimana tuh? Kalau buka sendiri itu butuh modal ya, Bang ya. Iya, benar-benar. Butuh modal yang sangat besar gitu. Iya, benar. Terutama kan dari nol gitu. Iya. Kayak kalau dari nol harus membangun dulu tempatnya gitu, membangun kandangnya juga gitu. Kalau dari bibit itu sekitar 3.500.000 untuk 500 ekor. Gitu. Oh, bibitnya tuh jadi kalau misalkan untuk bibit 500 ekor modal 3 juta lebih gitu ya, Bang? Iya, 3 juta lebih. Itu Kalau gimana tuh? total semuanya kalau 500 ekor ya, Bang ya. Iya. Itu sampai 7 juta kalau enggak 8 juta. Oh, itu sama pakan sama obat Ya, segala ya? Pakan, obat sama ininya. Sama apa? Sekam. Oh, sekam. Oh, itu ada pakai sekam juga, Bang? Iya, pakai sekam biar anget gitu si ayamnya gitu. Berarti kalau misalkan panen gitu emangnya kita yang keluar sendiri apa ada yang ngambil tuh? Kalau kita punya ininya ya, punya kenalannya gitu. Iya. Itu suka diambil gitu. Oh, jadi ada yang ininya ya. Jadi kita gak nawarin ke orang lagi karena Tapi kita ada ininya. kalau ingin pendapatannya, keuntungannya lebih besar, mending kita jual sendiri gitu di pasar-pasar gitu. BM beda harganya, Bang? Iya, kalau BM beda. Oh, BM itu apa tuh artinya tuh? Saya kurang tahu tuh. BM. Iya, BM apa tuh BM? Gak tahu saya juga. Lah, aneh Bang ini. Kayaknya udah tahu dia dah lama nih. Oh, ya udah mungkin di situ aja Bang ya. Terima kasih atas waktunya, atas infonya bagi Anda semua yang mau collab sama tim kita PJM Perjalanan Malam. Silahkan bisa dihubungin di nomor channel kami. Makasih Bang ya waktunya ya. Mungkin segitu aja ya Bang ya. Makasih Bang, mungkin Abang bisa membantu saya gitu. Amin Bang, siap Bang. Ntar kalau ya bagi sebenarnya saya nih yang mau bantu, namanya Kang Alpin, kali aja ada punya modal, kali aja misalkan mau collab bareng berternak membudidayakan ayam broiler, silahkan hubungi nomor kami
dan kami akan sampaikan ke Kang Alpin ya. Ya mungkin segitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.